Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zulfa Duratul Munfarida SPD, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1871213255045. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SDN 3 Melati, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan dengan materi Aku Senang Berkalimat Thayyibah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin rabbana. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah. Sudah sarapan semua? Kali ini tadi sarapannya apa ya? Oke ya, pokoknya kalau kita mau berangkat sekolah jangan lupa sarapan. Nah, sekarang Bu Zulfa akan mengabsen anak-anak. Semuanya hadir ya? Hadir. Oke, sekarang Bu Zulfa absen. Untuk nomor absen yang pertama yaitu Ardi Maulana. Oke, hadir. Absen yang nomor 2 Arik Jaka Ramadanu. Nomor 3 Fathan Nur Fadilah. Lingkar Retno Safitri. Oke. Ilham Prasetyo. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi, kita mari sama-sama menyanyikan lagu nasional ya. Anak-anak dimohon berdiri semuanya. Kali ini kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak boleh berduduk kembali. Nah, biar makin semangat ya kita belajarnya, Bu Zulfa punya ice breaking. Nah, yaitu tepuk semangat. Sudah bisa ya? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, nah anak-anak sebelumnya kan di semester 1 kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan kelas
Masih ingat enggak kesepakatan kelas kita itu apa saja? Yang pertama, bersih-bersih. Terus kalau kita mau sholat, kalau mau apa? Belajar berdoa, pinter. Kalau ada Bapak Ibu guru yang menerangkan di depan kelas, kalian harus mendengarkan. Terus kalau ada teman kalian yang berbicara, harus ngapain? Menghargai. Terus kalau kita mau belajar, itu kan ada pembiasaan, ya kan? Pembiasaannya adalah menghafalkan surat-surat pendek. Nah, sekarang kita hafalkan surat-surat pendek. Nah, kemarin kita sudah melafalkan surat At-Takasur. Nah, sekarang kita hafalkan surat Al-Qari'ah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, hari ini anak-anak sudah hafal ya surat Al-Qari'ahnya. Berarti untuk minggu depan anak-anak menghafalkan surat Al-Adiyat. Nah, sekarang kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Masih ingat enggak dengan pelajaran kemarin anak-anak? Oke, ingat. Ada berapa sih kitab-kitabnya Allah? Ada 4, pinter. Nah, kalau kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga. Ada bisa yang menyebutkan enggak? Ada yang bisa menyebutkan enggak? Injil Nabi Isa. Terus apa lagi? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, benar. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar yaitu mengenai topik aku senang berkalimat thayyibah. Nah, iya, anak-anak bisa melihatnya? Bisa melihat? Bisa. Nah, tujuannya apa kita itu belajar kalimat thayyibah? Yang pertama adalah biar anak-anak ini paham pengertiannya kalimat thayyibah itu apa. Terus yang kedua juga anak-anak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Terus juga mengetahui contoh-contohnya, ya. Contohnya subhanallah itu digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Nah, sebelum Bu Zulfa akan membahas tentang kalimat thayyibah, sekarang anak-anak melihat video dulu ya. Oke. Jadi anak-anak melihat dulu video ini. Oke, jadi tadi anak-anak sudah melihat videonya ya, video Nusa dan Rara. Oke, nah Bu Zulfa mau tanya nih, dari video yang kalian lihat tadi, ya, kalimat thayyibah apa yang ada di dalam video tadi? Ada yang bisa? Apa, Mas? Takbir, ada yang tahmid, tasbih. Nah, jadi kalian sudah melihat ya tadi kalimat-kalimat thayyibah yang ada di video tadi. Nah, sebenarnya kalimat thayyibah itu ada banyak, nggak cuma yang ada di video tadi ya, tapi banyak. Nah, ada nggak kalimat thayyibah yang tidak ada di video tadi? Tahlil, benar. Apa? Ta'awud, benar. Ada lagi nggak yang mau menjawab? Istighfar. Nah, iya benar. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu kalimat thayyibah biar kalian ini lebih mengenal lagi nama-nama kalimat thayyibah dengan
lagu. Siap ya semuanya? Oke, sudah hafal? Sudah hafal. Oke, kemudian kita langsung saja menyanyikan lagu kalimat-kalimat thayyibah. 1, 2, 3. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Bila dipuji, masya Allah. Kalimat thayyibah itu pengertiannya itu berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah dan at-thayyibah. Nah, al-kalimah itu artinya kalimat, sedangkan at-thayyibah itu artinya baik diucapkan. Nah, jadi kalau keduanya itu digabung jadi satu, itu namanya adalah kalimat-kalimat yang baik untuk diucapkan. Nah, kalimat-kalimat ini itu bisa digunakan untuk berzikir anak-anak, ya. Kalau selain berzikir juga kalian di kamar ataupun di rumah atau di mana saja boleh, kecuali jangan di kamar mandi loh ya, kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalimat thayyibah itu kan ada banyak, tapi yang kita pelajari di sini tuh ada beberapa saja. Yang pertama ada apa? Subhanallah. Kemudian yang kedua ada masya. Yang ketiga ada insya. Yang keempat ada Allah. Oke. Kita bahas dulu yang subhanallah. Nah, subhanallah ini artinya maha suci Allah. Disebut dengan bacaan tasbih. Bacaan apa? Tasbih. Nah, kemudian kalimat subhanallah ini mengungkapkan atau berisi tentang ungkapan keimanan dan pujian bagi Allah. Itu karena Allah di sini tidak punya aib, ya. Kalau manusia itu pasti punya aib, tapi kalau Allah itu kan maha suci, berarti Allah tidak punya aib. Nah, terus kapan sih Bu kita itu mengungkapkan kalimat subhanallah ini? Nah, kalimat subhanallah ini bisa kalian ungkapkan setelah kalian sholat apa? Fardu sebagai zikir tadi, ya kan? Nah, selain itu ketika kalian ini punya rasa suudzon sama Allah. Contoh nih, Mas Maul kan sudah bekerja keras. Ya, Mas Maul sudah bekerja keras. Nah, terus Mas Maul ini nggak punya uang, uangnya cuma sedikit aja. Nah, terus Mas Maul gini, berprasangka sama Allah. Kok Allah ini nggak ngasih aku banyak uang sih, padahal aku sudah bekerja keras. Nah, kemudian Mas Erik nih mendengarkan gitu. Jangan seperti itu. Subhanallah itu tidak baik. Kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, selain itu, subhanallah juga bisa digunakan ketika kalian ini melihat keindahan Allah, seperti gunung, terus melihat pantai. Pokoknya yang diciptakan oleh Allah. Itu ya, paham? Oke, sekarang Bu Zulfa punya suatu gambar. Nah, di gambar ini kan ada 3 nih gambarnya. Nah, anak-anak sekarang menjawab ya. Untuk gambar yang pertama ini adalah gambar apa? Ini apa? Banjir. Kalau kita itu merasakan ini, na'udzubillah ya, jangan sampai. Kalau merasakan ini mengungkapkan apa? Allahu Akbar. Kemudian kalau ada teman kita yang berprestasi, kita mengungkapkan apa? Masya Allah. Kemudian kalau ada ini laut yang sangat indah seperti ini, kita mengungkapkan apa? Subhanallah. Kalau berjanji mengungkapkan? Insya Allah. Berarti paham ya anak-anak?
kalimat thayyibah ini keutamaannya apa saja? Yang pertama, kalau kita itu sering-sering membaca kalimat thayyibah, itu yang pertama adalah satu, mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian dua, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bisa membersihkan hati dan jiwa kita. Selanjutnya, Bu Zulfa mempunyai tugas untuk anak-anak, yaitu tugasnya berkelompok, ya. Nah, karena ini anak-anaknya ada 10, berarti dua-dua kelompoknya. Satu bangku. Gimana? Oke, satu bangku ya. Ini. Nah, sebelum dikerjakan, Bu Zulfa akan memberitahu bagaimana cara mengerjakannya, ya. Yang pertama, di sini bisa dilihat anak-anak, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Nah, di sini kan ada arti kalimat thayyibah. Nah, anak-anak, di sini kan ada kalimat thayyibahnya. Di sampingnya ini ada apanya? Artinya, bisa dilihat? Oke. Nah, nanti kalian jodohkan. Seperti contoh, insya Allah artinya apa ya? Kamu cari nih di kolom sini. Kamu cari. Kemudian ada Masya Allah. Masya Allah itu artinya apa ya tadi ya? Nah, seperti ini. Di sini ada. Nah, kemudian untuk yang kedua, di sini ada gambar. Nah, iya. Ada gambar di situ. Coba bisa dilihat gambarnya? Oke. Yang ini ya. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, gambar ini nanti kamu potong, ya, kalian potong, kemudian ditempelkan ke lembaran yang sini, yang kosong, kotak-kotak ini. Nah, di sini kan contohnya ada ketika melihat keindahan ciptaan Allah. Kan ada kotak-kotaknya nih. Kamu cari nih di gambar sini. Gambar sini mana sih yang termasuk ketika melihat keindahan Allah? Nah, kamu potong, kamu tempelkan. Dan boleh dikerjakan. Ya. Ya, jangan lupa namanya juga, nama kelompoknya juga ditulis ya, nama kelompok ditulis. Nah, ya benar, itu sudah kamu tulis, kemudian kamu langsung saja mengerjakan yang ini, ditempel. Langsung dikerjakan aja. Jangan lupa yang Arabnya itu ketulisannya juga digunting. Sudah toh? Sudah? Oh, sudah. Saya menunggu temannya ya yang sudah. Menunggu temannya yang belum. Ya. Ya, ditempel. Sudah semua ya? Oke. Kalau kalian sudah semua, saatnya sekarang setiap kelompok itu akan mempresentasikan hasil belajar kalian ke depan. Ya. Jadi, di sini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang untuk yang maju ke depan mempresentasikan,
itu dimulai dari kelompok 1. Ayo Mas Farhan dan Mas Ilham maju ke depan. Di sini. Oke, yang keras ya suaranya Mas, biar teman-temannya mendengarkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi adalah jawaban dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2, maju ke depan. Oke, di sana Mas, biar teman-temannya bisa melihat. Oke. Oke, pinter. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, lanjut ya. Sekarang kelompok 3. Mbak Rafa dan Mbak Fitri maju ke depan. Di sini hadap ke sana. Suaranya yang keras ya, biar temennya bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan film kami. Oke, sekarang yang ini dipresentasikan. Bismillah, artinya dengan Allah. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Insya Allah, artinya Allah Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada nggak teman-teman kalian kelompok lain yang salah? Ada nggak? Yang benar. Ada yang salah atau enggak? Ya. Oke. Nah, jadi anak-anak ini hari ini sudah paham semua ya? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, Bu Zulfa punya kuis untuk anak-anak. Nah, sebelum kita ke kuis, kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke. Jadi hari ini tugas kuisnya adalah setiap kelompok perwakilan 1 untuk mengerjakan kuis ini maju ke depan. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 5 ya, karena tadi kan kelompok pertama sudah maju duluan. Sekarang gantian dimulai dari kelompok 5. Ayo kelompok 5, Mas Rangga sama Mas maju di depan. Mas Yahya. Salah satu saja, salah satu. Mas Rangga saja. Oke. Ya, di situ ya, di situ. Nanti kamu memilih sini ya. Oke, Mas Rangga sekarang pilih nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 8. Oke. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa angkat tangan? Siapa yang Mas Maul? Kalimat yang baik diucapkan seperti tasbih, subhanallah, masya
dan jangan lupa ibadahnya. Nah, kita tutup dengan bacaan hamdalah.